Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan masalah takdir ini saya mulai dengan satu hadis qudsi. Saya catat di sini ringkasannya, barang siapa yang rela dan sabar atas ketentuan takdirku, akan kubangkitkan dia di hari kiamat bersama-sama hambaku yang benar, yang baik. Itu. Kemudian ada suatu riwayat, seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah bahwa dia tidak suka kalau istrinya hamil. Rasulullah menjawab, apa yang telah ditakdirkan dalam rahim akan terjadi. Dari kita kesimpulannya bahwa takdir itu adalah suatu ketentuan dari Allah. Sekarang tadi Pak Ustaz sudah membahas masalah takdir, dan sehari-harinya mungkin bisa kita kaitkan istilah nasib. Nasib itu sendiri pilihan kita sebenarnya, beda dengan takdir. Kalau takdir itu adalah ketetapan Allah. Bahkan para ulama mengatakan 50.000 tahun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis itu setiap takdirnya seseorang menurut para ulama. Jadi kemudian takdir ini kan merupakan rukun iman yang keenam. Itu. Dan masalah nasib ini menurut para ulama, kalau kita memilih dan memilih yang terbaik, itu merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namun demikian ada juga faham yang menolak takdir itu, katanya namanya qadariyah. Mohon maaf kalau salah. Saya kira untuk sementara itu mungkin saya dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang takdir yang diartikan sebagian orang adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rukun iman inilah rukun yang agak rumit untuk dipahami. Beda yang percaya kepada Allah itu cukup yakin percaya titik. Tapi ini agak perlu pemahaman agak jauh lagi tentang takdir. Dan rata-rata orang memahami takdir itu tentang pada diri manusia. Apakah itu baik atau buruk, itu yang dia pahami. Ketika dikena musibah, orang paling berpikir bahwa itulah takdir buruk. Ketika dalam keadaan senang, maka itulah yang dikatakan takdir baik. Itulah pemikiran manusia, persepsi dari manusia itu sendiri. Tapi Rektor IAIN UIN, Profesor Doktor yang lupa namanya orang Bandung, yang menulis suatu buku tentang melawan takdir, Pahana ya, dokter. Itu kan sempat difilmkan di karyanya itu. Dia menganggap bahwa dia melawan takdirnya sehingga dia bisa jadi profesor, doktor. Karena beranggapan bahwa tidak mungkin saya jadi seorang profesor doktor termuda seandainya saya tidak melawan takdir saya. Bagaimana mungkin saya bisa jadi seorang profesor doktor sedangkan orang tua saya orang yang paling miskin di Bone. Makanya saya sulit, tapi karena saya melawan semua itu, saya hingga bisa jadi profesor dokter. Berarti ada persepsi di sini menganggap bahwa takdir itu bisa dilawan, termasuk yang dosen UIN, karena dia buat karya itu kan. Jadi takdir itu sendiri ceritanya bahwa manusia yang mempersepsikan bahwa buruk baiknya itu takdir, tapi Allah tidak mempersepsikan begitu. Allah menganggap semua baik. Kejadian semua terhadap diri hambanya pasti baik. Walaupun dia dikena sakit, musibah pasti baik. Karena dua sisi yang diberikan oleh manusia. Ketika dia dikena musibah maka dia sabar, tapi manusia lah yang menganggap bahwa itu buruk, itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini rukun iman yang keenam ya. Memang banyak
dipersoalkan dalam masyarakat. Justru ini yang intinya ini rukun iman ini. Kalau yang lain 1 sampai 5 itu sudah jelas yakin ya. Jadi kalau di sini di ayat 39 tadi di surah An-Najm, wa an laisal insani illa ma sa'a. Jadi bahwasanya seseorang manusia itu tiada memperoleh sesuai dengan apa yang diusahakan. Nah, terkait tadi apa yang dijelaskan Pak Mustari itu takdir itu bisa berubah dengan doa, dengan usaha. Kalau tadi itu dari Pak Prof itu melawan takdir. Memang betul itu dikaitkan dengan doa. Kalau dengan doa barangkali dengan usaha yang ikhlas, tulus dan doa yang kuat, saya kira bisa saja berubah takdir. Iya. Dan ya barangkali dengan usaha itulah, dengan tanpa pamrih bisa. Mungkin saya punya takdir mungkin begini, tapi karena dengan doa bisa saja berubah menurut persepsi kita ini yang melakukan hal itu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak-bapak sekalian. Jadi ada tadi disinggung nasib. Nasib itu adalah jejak yang dirintis oleh sang hamba, asbab sehingga menjadi, itu nasib. Ya. Jadi nasib kalau bahasa Arab itu bagian. Nah, itulah nasibku, itulah bagianku, nasib. Sedangkan takdir itu memang ada 2. Ada namanya takdir mubram. Takdir mubram ini ketentuan alam tidak bisa dirubah seperti alam tadi sistem. Kita hanya menyesuaikan, tidak bisa dirubah. Nah, tentang lahir kita di mana, meninggal di mana itu tidak bisa kita tentukan. Tetapi ada takdir yang bisa dirintis sehingga berubah. Namanya takdir muallak. Takdir muallak. Jadi judulnya itu Pak Profesor Hamdan itu kebetulan dia pakai judul melawan takdir, jadi agak mengusik, itu makanya lari sih ya. Jadi sebenarnya itu adalah usaha untuk mendapatkan nasib yang lebih baik, dan itu dia tumpu, itu adalah takdir muallak. Jadi usaha-usahanya itu akhirnya sampai usaha. Jadi dia itu nasib sebenarnya yang sejalan dengan takdir. Ya, itu memang bisa dirubah, yaitu tadi muallak. Tapi ada ketentuan alam tidak bisa kita rubah sama sekali. Seperti beredarnya hari, ketentuan hujan tadi, kita hanya menyesuaikan diri. Bagaimana kita menghindari hujan atau bagaimana kita memanfaatkan hujan, itu. Nah, itu tadi. Jadi nasib itu adalah perjuangan kita. Perjuangan kita itu ada batasnya. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Apa maknanya di situ? Bahwa manusia itu mulai dari 1, tapi sampai 9 saja. Kalau setelah 9 kembali 0. Itu pesan di Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya. Kau mulai dengan yang mudah, tapi kau sampai 9 saja. Setelah 9 kembali 0. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dan itu 19 itu sesuai dengan Rosjari. Rosjari 19. Rosjari 4 ini 4 kali 14 16 tambah ibu jari 3 19. Jadi upaya kita itu ada batasnya, itulah takdir. Pak Mansur pertanyaannya tadi ini, dia sudah masuk di sekolah tapi tetap tidak bisa mendapatkan, upayanya sudah ada, tapi takdirnya memang tidak akan dapat. Tetapi sukses itu bukan pada berhasilnya suatu dapat ijazah. Ijazah itu hanya academic acknowledgement, pengakuan akademik. Tetapi sukses itu tidak hanya ditentukan oleh pengakuan akademik. Ada social acknowledgement, ada pengakuan sosial. Ada situational atau institutional acknowledgement. Ada pengakuan institusi. Jadi mendapatkan titel sarjana bukan satu-satunya indikator berhasil, tidak. Ilmu yang didapatkan dengan berbagai sekolah itu akan nambah diam. Jadi tidak mendapatkan pengakuan akademik, tapi dia mendapatkan pengakuan sosial. Dan dia memiliki skill untuk itu. Jadi saya tidak anggap itu kegagalan. Hanya takdirnya memang tidak jatuh, tapi bukan satu kegagalan itu, ya. Dan itulah tadi seperti yang disampaikan Pak Andi, kita bersedia menerima takdir itu, itulah bersedia menerima takdir baik dan takdir buruk. Karena semua yang kita anggap buruk di balik itu ada hikmah.
Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dia dimasukkan dalam sumur. Jadi masuk di sumur itu satu yang sangat buruk. Tapi itulah jalan menuju tahta di Mesir. Jadi kita selalu memandang sesuatu itu ada hikmahnya. Berkaitan aliran Qadariyah yang disinggung tadi oleh Pak Andi Herman, maka saya merasa perlu mengemukakan di sini. Aliran Qadariyah paham yang mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan maupun kekuasaan untuk melakukan atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Penganutnya percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal. Akal menjadi hal krusial yang dimiliki oleh manusia dan membuat manusia dapat berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik maupun buruk. Aliran ini percaya bahwa manusia diberikan kebebasan dan Allah memberikan ganjaran pada setiap perbuatan manusia berdasarkan keputusan yang diambil oleh manusia, bukan karena kehendak Allah semata. Aliran Jabariyah memiliki pemahaman yang berbanding terbalik dengan aliran Qadariyah. Pengikutnya mempercayai bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan sendiri perbuatannya, baik itu dalam kebaikan maupun dalam keburukan, sebab segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Saat ini, baik aliran Jabariyah maupun aliran Qadariyah murni tidak lagi menonjol secara eksplisit dan tidak lagi menjadi perdebatan hangat. Akan tetapi masih muncul paham-paham serupa yang telah berkembang dari dua aliran tersebut. Jadi bagaimana kita hidup ini, nilai kehidupan bukan pada apa yang kita dapatkan atau apa yang kita dapatkan. Bagaimana kita merespon. Jadi bagaimana kita merespon, disitulah nilai, disitulah value, nilai kehidupan. Ya, dengan adanya diskusi ini, mudah-mudahan kita berusaha untuk merubah takdir agar lebih baik ya. Itulah takdir Allah. Karena memang ada ketentuannya, silakan berusaha, tapi ada batasnya. Di saat sampai pada batas itu, seperti kuda atau yang kita tambat, sudah diikat baik-baik, tapi hilang juga. Ya itu sudah takdir itu. Kecuali kalau kita tidak ikat, baru kita bilang terserah ya bagi Allah. Jadi ada upaya, tapi upaya kita ada batasnya. Itulah takdir. Nah, itulah barangkali dari apa yang disampaikan oleh Bapak ini kita mau kesimpulan ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.